Halo, kembali lagi di channel Astronovada untuk daily vlog sharing-sharing seputar audio selama aku nyoba audio ya dan musik production. Oke, jadi hari ini tuh aku dapat tugas untuk bikin konten, membuat konten produknya speaker monitor yang paling baru, fenomenal, dan unik. Apalagi kalau bukan NUX Axon 3. Jadi NUX Axon 3 ini hadir dengan varian bentuknya yang cukup unik. Kalau kita tarik sebelumnya ke speaker monitor manakah yang cukup mirip dengan NUX Axon 3, namanya iLoud Micro Monitor dari brandnya IK Multimedia. Jadi kalau iLoud itu dulu di kisaran 6 juta lebih untuk harga sepasang speakernya, kalau NUX Axon 3 ini harganya di 3.300.000 ribuan ya berdasarkan marketplace. Cuman bedanya adalah NUX Axon ini menawarkan fitur yang kayaknya nggak dimiliki oleh iLoud Micro Monitor karena dia memiliki DSP yang terhubung dengan USB-C yang bagian belakangnya itu untuk bisa disetting EQ-nya supaya studio kita tuh bisa lebih nyaman lagi dan bisa menyesuaikan lagi speaker dengan ukuran ruangannya atau dengan respon ruangan akustikalnya. Menarik banget karena kita bisa nge-switch frekuensinya, bandwidth-nya juga, curve-nya ya, dan gain-nya juga pasti bisa di-set karena dia DSP-nya itu adalah EQ yang berbentuk parametrik. Loudness-nya juga ini di kisaran 90 watt RMS ya, RMS-nya jadi kencang ternyata ya. Di bagian bassnya itu dia karakternya cukup gemuk dan deep ketika dimunculkan outputnya. Lalu di jarum jam 12 aja Axon 3 itu udah menunjukkan output loudness yang bisa menyaingi speaker 5 inch bahkan lebih, semisal kalau di compare sama Yamaha HS5 atau dari Mackie CR5X ya. Karakter yang paling khas yang muncul dari NUX Axon 3 ini adalah dia punya karakter yang dari teksturnya itu cukup ke depan. Jadi kalau misalnya bunyi-bunyi seperti gitar akustik, elektrik, atau juga tekstur-tekstur yang sangat penting buat instrumen-instrumen akustik, itu dapat banget di NUX Axon 3. Sementara untuk low-nya, dia kalau misalnya kita dengar itu cukup deep, tapi kalau di bagian depannya banget dia lumayan punch ya. Jadi dibanding dengan HS5 bahkan punch-nya itu bisa lebih nendang NUX Axon 3 ini. Sementara Mackie CR5X sudah pasti low-nya itu nendang, tapi lebih sedikit gemuk kalau di-compare sama NUX Axon 3. Jadi NUX Axon 3 ini menurutku cukup presisi, gak terlalu berlebihan, tapi kita juga bisa setting DSP-nya, software Axon Studio ini, supaya bisa menyesuaikan lagi outputnya. Selayaknya seperti iLoud Micro Monitor, dia juga memiliki putaran untuk bisa disambungkan ke stand yang berukuran 3/8 ya. Itu bisa kita sambungkan ke stand mikrofon atau stand apapun ya, atau juga stand speaker khusus ya. Atau juga kalau tidak menggunakan stand sama sekali, dia punya isolatornya yang sudah berbahan magnetik supaya langsung ditempelkan ke bagian depan atau bagian belakang dari NUX Axon 3-nya. Jadi lebih praktis lagi. Dan menariknya juga dia udah include kok dengan carrying case-nya juga atau dengan bag-nya, dengan tasnya supaya masuk dua speaker itu sepasang dan bisa dijinjing dibawa kemana-mana, portable banget. Awalnya memang aku ingin banget untuk mempertimbangkan NUX Axon 3 ini karena masalah portabilitasnya, dia kecil tapi punya output loudness yang oke banget. Tapi karena aku selalu meng-compare dengan speaker yang aku pakai, ini adalah Kali Audio LP6 V2. Nyatanya ketika pengalaman aku mendengar NUX Axon 3, untuk di bagian treble yang aku butuhkan itu sepertinya masih belum dapat di NUX Axon 3. Jadi Kali LP6 ini udah pasti 6 inch gitu ya, tapi ada di bagian treble yang padatnya itu yang aku butuhkan, yang mungkin di Axon 3 ini kalau gak kita harus EQ lebih presisi lagi untuk mendapatkan treble yang padatnya, ya mungkin bisa aja gitu, tapi aku rasa nggak sepadat yang aku punya gitu.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, Jadi untuk kebutuhan saat ini aku belum begitu banyak keluar mobile di luar penggunaannya, cukup di studio aja, ruangan seperti ini dan nggak dibawa kemana-mana juga. Ya jadi kebimbangan aku itu menurun karena memang berarti memang kali audio LP6V2 ini masih aku butuhkan karakter soundnya untuk kebutuhan musik production, audio, mixing, mastering. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan Nux Axon ini sebagai portabilitas selain mobilitas tinggi dibawa kemana-mana, tapi ingin juga memiliki setup meja yang bersih, clean, karena secara dimensi Axon 3 ini sangat kecil. Teman-teman bisa cek spesifikasinya di websitenya langsung. Jadi kalau teman-teman yang senang minimalis nih desain-desainnya dan lebih simple, kayaknya Nux Axon 3 ini rekomendasi banget. Sehingga ketika teman-teman ingin mendapatkan setup yang semuanya serba portable, termasuk speaker monitornya juga dong, bisa menggunakan Nux Axon 3. Baiklah, itu dia pengalaman aku mencoba speaker monitor dari Nux Axon 3 yang aku review di tempat kerja aku. Kurang lebih speaker ini sangat membantu banget karena mungkin saat ini aku belum begitu membutuhkan speaker yang untuk portable, cukup di studio aja. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan setup yang bersih, clean, nggak hambur sama dimensi barang speakernya, 3 inch cukup. Apalagi Nux Axon 3 ukurannya lebih kecil, bisa ke Nux Axon 3 aja. Dan harganya juga yang menarik, dia setengah dari iLoud Micro Monitor loh, itu di 3.300.000 aja. Ya itu dia pengalaman aku mencoba Nux Axon 3. Semoga membantu ya dan bisa sharing-sharing dengan kamu-kamu ini yang berkecimpung di dunia musik production atau juga di dunia audiophile ya. Nux Axon 3 bisa masuk rekomendasi keranjangmu. Oke, sampai jumpa lagi di video daily vlog audio lainnya di channel Astronovada. See ya.